Ibu mertua ternyata menggunakan sihir pesona pada menantunya, berusaha untuk menguji ketahanan hatinya. Namun tidak disangka, pemuda itu ternyata adalah reinkarnasi dari seorang dewa. Tidak hanya sihir pesona itu tidak berfungsi padanya, malah kembali menyerang ibu mertua itu sendiri. Maka keduanya secara tidak sengaja terlibat satu sama lain. Setelah sadar, ibu mertua itu sangat marah dan meluap-luap. Dia segera ingin membunuh pemuda itu untuk melampiaskan kemarahan. Namun saat dia bersiap untuk menggunakan sihir, dia justru menemukan bahwa semua kekuatan dalam dirinya telah lenyap tanpa jejak. Kekuatan yang diperoleh dari puluhan tahun latihan keras, ternyata semua itu terkurung di perutnya. Dan pada saat itu dia juga menemukan bahwa kekuatannya kini berlipat ganda dibanding sebelumnya. Namun satu-satunya cara untuk membebaskan segel itu, ternyata adalah dengan melahirkan anak dari pemuda itu. Setelah mengetahui situasinya, ibu mertua segera mengajukan syarat kepada pemuda itu. Permintaan saya sangat sederhana. Saya ingin kamu melahirkan seorang anak dengan saya. Apa maksudnya melahirkan anak? Bukan, cantik, bagaimana dengan kita berdua? Pertemuan pertama, saya tidak bisa melakukan ini. Lebih baik kamu ganti permintaanmu. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Saya akan menyiapkan obat untukmu. 1 hari, harus hamil dalam 1 hari. Tidak peduli berapa kali, 50 kali, 100 kali, harus. Bukan, kamu menganggap saya apa? Apa kamu menganggap saya seperti babi? Saya tidak sedang bernegosiasi denganmu. Ini adalah untuk bekerja sama dengan saya, atau pergi mengoperasikan mesin jahit. Pilih sendiri. Baiklah, kamu memang kejam. Yang tahu situasi adalah orang bijak. Kamu juga tidak bodoh. Baiklah, kalau begitu besok saja. Tidak bisa, saya ada urusan besok. Ada yang harus kamu lakukan dan ada yang harus aku lakukan. Lusa, kita bisa melakukannya sepanjang hari. Cepat kembali dan istirahatlah. Dengar baik-baik, pergilah. Ternyata pemuda itu adalah koki dari dunia dewa, dan sangat disukai oleh Dewi Cange dan dewi-dewi lainnya. Namun, karena itu dia justru mendapat kecemburuan dari Raja Jade. Dan kemudian dia mencari alasan sembarangan, lalu menjatuhkan pemuda itu ke dunia manusia. Hingga hari ini, saat pemuda itu sedang tidur di tempat tidur, tiba-tiba, seekor rubah 9 ekor yang terluka merangkak ke atas tempat tidurnya, berusaha menyerap energi pria itu untuk menyembuhkan lukanya. Namun, rubah 9 ekor itu menjilati pemuda itu dengan erat. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sosok yang sempurna. Dan kemampuannya pun meningkat pesat sekali. Melihat situasi ini, rubah itu pun sangat terkejut. Namun, ketika dia ingin melanjutkan, pemuda itu tiba-tiba terbangun. Dan dengan kekuatan yang besar, langsung membuat rubah itu kembali ke bentuk aslinya. Dari mana asal anjing itu? Kenapa kamu datang ke rumahku? Kamu yang anjing. Seluruh keluargamu adalah anjing. Aku adalah rubah 9 ekor. Orang ini, sampai membuatku terluka parah, telah menunjukkan bentuk aslinya. Oh, tadi kamu yang menjilati aku, membuatku bermimpi buruk. Kau masih berani menatapku, membuatku bermimpi buruk. Kau, bahkan memukul pantatku, berteriak sekeras itu. Pasti, lapar, kan? Tapi di sini, tidak ada makanan anjing. Kau yang makan makanan anjing. Kau terlalu menindas rubah. Tunggu saja, saya segera pergi. Namun, rubah setan awalnya meremehkan kata-kata ini. Namun, tidak disangka makanan yang dibawa pemuda itu ternyata adalah pil emas 9 putaran yang legendaris. Ini langsung menarik perhatian rubah setan. Dia melompat ke pelukan pemuda itu dan ingin mencicipinya. Namun, detik berikutnya terlihat sebuah pedang hijau. Serangan datang, ternyata itu adalah kuil Dewa Perang. Valkyrie melihat rubah setan berbuat jahat. Kedatangannya kali ini adalah untuk menegakkan keadilan, menghancurkan rubah setan. Namun, rubah setan tidak menunjukkan rasa panik sedikit pun saat melihatnya. Zhang, ternyata dia juga menyadari bahwa pemuda itu memiliki kemampuan luar biasa, dan mengenali bahwa dia adalah reinkarnasi dari seorang dewa. Dia pun berbalik kepada pemuda itu untuk mengeluh, mengklaim bahwa Valkyrie tidak membedakan antara baik dan buruk. Dia akan membunuhnya. Dewa, apa yang kamu bicarakan? Keluar dari belakang orang biasa ini. Apa ini? Begitu goyang ya? Kenapa ada suara Dewi? Oh tidak, jangan-jangan aku terkena ilusi dari mimpi itu. Cicipi tehnya. Dewa, ilusi ini terlalu nyata. Inilah yang kamu sebut sebagai dewa. Seperti orang yang belum pernah melihat dunia. Ya, Dewa Hu, kamu harus tahu batas saat berbicara omong kosong. Ya, apa yang dimaksud dengan nenek moyang dan keturunan?
Kalian berdua muncul dari mana? Wanita, saya sarankan kamu segera pergi. Dewa memiliki cara yang tak terduga. Sekali bergerak, langit runtuh dan bumi terbalik. Perasaan berpindah. Jika kamu segera melarikan diri sekarang, masih ada harapan. Dan kekuatan saya memang meningkat pesat. Ramuan ini benar-benar lezat. Tampan, saya juga ingin telur emas yang besar. Memang cukup besar. Sebenarnya kamu siapa sih? Pergi kemanapun tidak lupa menggoda pria. Ini adalah ramuan 9 putaran. Bagaimana mungkin ini? Kamu memberi benda ini kepada rubah ini. Ini benar-benar barang langka. 900 ramuan ini bukan milikmu. Terlalu banyak membaca novel fantasi, ya. Ini hanyalah sekumpulan makanan anjing. Di mana anjing saya? Di mana anjing saya? Itu bukan anjing saya. Saya tidak berniat untuk. Lihat, rubah ini selalu menjadi bencana. Serahkan dia. Jika tidak, jangan salahkan saya jika bertindak. Kepala desa, saya sekarang agak bingung. Karena sekumpulan makanan anjing, kalian pergi. Urusan kami, jangan terlalu campur. Jika tidak, saya akan memukulmu juga. Pertanyaan, apakah kamu sedikit bertanya tentang rumah saya? Pertanyaan, mata mencolok dan mencurigakan. Sepertinya kamu dan rubah ini adalah ular dan tikus yang berbeda. Baiklah, hari ini saya harus membunuh roh. Melaksanakan keadilan untuk langit. Wanita gila, pandanganmu tidak buruk. Dia adalah suamiku. Tentu saja harus mendukungku. Siapa suamimu? Jangan sembarangan bicara. Saya sudah bertunangan sejak kecil. Tunangan kecilmu dengan siapa? Sepertinya seseorang bernama Ye Bin Yi. Tidak benar. Ini ada hubungannya denganmu. Kau berani menghina saya saat melihat pedang. Tunggu sebentar. Hei. Daun SS1. Pada usia 10 tahun, bertanya pada pedang dengan penuh cinta. Pada usia 15 tahun, sudah memegang pedang dan bertanya pada dunia. Tidak pernah kalah. Kau adalah yang pertama berani membelakangi Tuan. Karena kau begitu menahannya. Jangan salahkan saya jika saya bertindak tanpa belas kasihan. Sudah saya katakan. Saya sudah putus selama beberapa tahun. Kenapa kau tiba-tiba menelepon saya? Pelacur, kau sangat kejam. Apa? Pergi? Pedang tadi saya hanya menggunakan 50% kekuatan. Pedang ini, kau tidak mungkin bisa menghindar. Seorang wanita yang terpendam bisa memotong gunung dengan satu pedang. Aku tidak bisa menghentikanmu, cepat minggir. Apa ini? Aku sudah bilang sebelumnya. Tidak mungkin. Ternyata bisa bertahan. Sebuah serangan penuh tenagaku. Ini jelas bukan kekuatan manusia biasa. Siapa sebenarnya kamu? Hei, kalian jangan berisik. Aku sedang menelepon sekarang. Ibumu yang sakit itu. Setiap hari menggangguku. Minta aku untuk kembali bersamamu. Mungkin itu maksudmu, kan? Tapi kamu harus tahu. Dengan kamu yang imut seperti ini. Kembali bersama dan sebagainya. Itu benar-benar omong kosong. Besok akan datang untuk membawa ibumu pergi. Jika tidak datang, tunggu saja untuk mengumpulkan jasadnya. Sekarang aku bisa bergantung pada Tuan penjaga kuil Dewa Perang. Akan membunuh ibumu. Apa hubungannya ini dengan ibuku? Hei! Sialan! Saya tidak mengatakan itu. Kalian berdua punya dendam apa? Sebenarnya hari ini aku sudah merasa. Jangan lihat, kalian berdua bertarung begitu keras. Kalian berdua sudah selesai bertengkar. Apakah kita tidak seharusnya pergi? Itu bukan apa-apa. Sesuatu yang berharga. Mengingat kalian berdua. Karena kalian sedikit bermasalah. Jadi kalian tidak perlu mengganti rugi. Dia baru saja terluka. Ayo pergi. Tidak bisa pergi? Saya tidak peduli. Saya ingin kamu membiarkan saya tinggal. Atau kamu tinggal dulu. Tinggal di sini. Tinggal beberapa hari sebelum pergi. Baiklah. Terima kasih, Tuan Dewa. Rubah nakal ini.
memiliki keuntungan dari kesan pertama. Namun pertunangan masa kecil. Kamu bertunangan dengan siapa? Sepertinya dengan seseorang bernama Ye Binyi. Itu tidak benar. Mencium bayi Lin Yunding. Jelas-jelas itu saya. Saya lebih unggul darinya. Lin Yun. 10 juta. Jadilah pacar saya. 10 juta ini adalah milikmu. Apakah uang itu hebat? Apakah uang bisa membeli cinta? Begitulah. Saya Lin Yun. Bukan orang seperti itu. Kamu masih 1 miliar, kan? Apakah kamu Doraemon? Bisa mengeluarkan barang dari mana saja? Ternyata yang kamu maksud adalah ini ya. Lihat tidak? Hanya 1 miliar. Sang dewa tidak akan terpengaruh olehmu. Dewa, Xianbi, kamu tidak boleh terpesona olehnya ya. Di dunia ini, ada hal yang lebih penting daripada uang. Misalnya, Hu Xian, kamu tidak tahu malu. Tunggu, para wanita cantik, itu, ibuku di luar. Dia juga mengaturkan kencan buta untukku. Sudahlah, ngomong sama kalian juga tidak ada gunanya. Orang yang baru saja meneleponmu. Apakah itu seorang wanita? Ah, kalian berdua tidak ada urusan. Silakan pulang. Jangan buang-buang waktuku lagi. Silakan pulang, pergi saja. Ayo pergi. Kalau begitu, aku ikut pergi denganmu. Hanya satu, pengawal kecil dari kuil Dewa Perang. Kalau dibilang dengan jujur, dia hanyalah seorang satpam. Bagaimana dia bisa berkuasa di luar? Pemikiranmu cukup bagus juga, karena besok adalah pertemuan dengan mertua. Aku sudah mengirim pesan ke keluarga, dengan harta yang tak tertandingi sebagai mahar, menunggu besok untuk bertemu mertua. Kamu pasti akan kalah tanpa ragu. Dengan namaku, sampaikan perintah. Siapkan hadiah besar tingkat negara. Itu HOS. Sudahlah, mari kita tangani dulu masalah Su Hui. Terima kasih, kakak. Benar, membicarakannya membuatku marah. Keluarga orang gagal itu sama menjijikan seperti dia. Sikat pendek, tidak punya kemampuan, hanya tahu katak memakan daging angsa. Ya Tuhan, pesawat besar yang diberikan kakak. Cinta kamu, muah. Xiao Hui, jangan berbicara dengan cara yang begitu kasar, ya. Dulu kamu sekolah di sini. Semuanya adalah anakku. Mengumpulkan uang dari mendirikan kios pinggir jalan di luar. Sekarang kamu sudah baik-baik saja. Keluarga, tunggu saya sebentar ya. Bisakah kamu menutup mulutmu? Dasar bodoh. Tunggu sampai anakmu datang. Segera pergi dariku. Aku bilang padamu, Nona ini, sekarang dengan kalian, bukan orang dengan level yang sama. Jangan menghalangiku untuk menghasilkan uang. Jangan datang lagi menggangguku. Orang tidak boleh melupakan asalnya. Dulu kamu juga berasal dari desa kecil. Kamu. Baiklah, baiklah. Begini caranya bermain, ya. Keluarga, cepat lihat ini. Wanita ini belum banyak bicara. Dia hanya duduk di tanah dan ingin menipuku. Lihatlah, trik orang desa ini memang banyak. Lihat dia. Su Hui, apa maksudmu? Apa artinya? Lin Yun, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kenapa kamu masih terlihat begitu miskin? Ibumu bahkan bilang kamu sudah berkembang. Menurutku, kamu tidak punya mobil, rumah, atau tabungan sama sekali. Membuang waktuku. Semua, minggir. Jangan terburu-buru. Apa? Hati-hati sendiri. Xiao Hui, jangan tersinggung ya. Mari kita duduk dan berbincang. Apa yang bisa kita bicarakan? Lin Yu, apakah kamu tahu sekarang aku wanita siapa? Apa hubungannya dengan saya? Bu, mari kita pergi. Jangan berpura-pura, jangan pikir aku tidak tahu. Kalian datang ke sini hari ini untuk memainkan drama ini. Bukankah itu untuk mendapatkan kembali aku? Sayangnya, kakak tidak terpengaruh dengan ini. Katakan yang sebenarnya padaku. Pacar sekarang adalah pelindung dari kuil Dewa Perang. Pelindung. Apa menurutmu aku akan sebodoh itu? Meninggalkan penjaga kuil Dewa Perang yang megah untuk pulang. Akan terus memilih untuk bergaul dengan kalian yang seperti babi dan anjing. Hahaha. Su Hui, saya rasa kamu salah paham. Saya datang kali ini sama sekali bukan untuk kembali bersamamu. Bu, saya tahu kamu merasa saya tidak berharga. Tapi saya juga sudah memikirkan dengan jelas.
Wanita seperti dia sama sekali tidak layak. Kamu saja yang berhak mengatakan itu. Lihat tidak, suasana dan penampilannya. Tunggu sampai saya menikah dengan penjaga kuil Dewa Perang. Saya juga akan memiliki penampilan seperti ini. Kalian tunggu saja dan lihat. Bu, mari kita pergi. Jangan khawatir, kakek memperkenalkan saya dengan calon pasangan. Ayo pergi bersama saya untuk menemui ibu mertua. Masuk semua ke dalam bersama saya. Saya ingin pergi lebih dulu dari wanita gila ini, untuk menemui ibu mertua. Calon pasangan hanya kamu. Siapa yang buta yang akan berpasangan dengan kamu yang kampungan ini? Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kamu, kan? Tentu saja ada hubungannya. Sebagai wanita era baru, tentu saja saya harus memberitahu keluarga saya. Saudara-saudari, silakan pertimbangkan. Agar mereka bisa menghindari masalah. Keluarga dan saudara-saudari, inilah orang bodoh ini. Semua orang harus melihat dengan jelas. Siapa yang membunuhnya? Siapa? Sial, jika kalian tidak hati-hati. Ditipu oleh mereka dengan kata-kata manis untuk pergi ke desa. Tapi jangan sampai rusak. Hui Hui akan mengingatkan kalian sebelumnya. Su Hui, kamu dan Ling Yun sudah berteman sejak kecil. Uang sekolahmu semua dihasilkan oleh Ling Yun. Tidak berterima kasih sudah cukup. Kamu bahkan ingin merusak reputasi anakmu. Merusak reputasinya. Apakah saya salah bicara? Kalian tidak benar-benar berpikir. Pasti ada orang yang bisa menyukai orang seperti dia, kan? Jika memang ada. Jadi kalian bukankah hanya merugikan orang? Bagaimana mereka berdua bisa benar-benar menemukan satu sama lain? Tianyu, kamu tidak bermaksud mengatakan, dua orang di luar itu adalah calon pasanganmu, kan? Bukan kamu? Bagaimana kamu bisa ikut serta dalam segala hal? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Di luar ada deretan mobil mewah. Dua orang itu jelas-jelas anak orang kaya. Nona, levelmu apa sampai bisa dijodohkan dengan mereka? Jangan bermimpi, kita tidak mampu menghadapi orang seperti itu, nak. Meskipun mereka bukan calon jodoh, tapi mereka, siapkan dirimu. Siapkan apa? Sayang, aku sudah datang. Sayang, ini adalah mertuaku. Maaf ya, sayang, membuatmu menunggu lama. Aku tidak terlambat, kan? Suami, tidak terlambat. Kami juga baru datang tidak lama ini. Ini pasti mertuaku di masa depan, kan? Apa, mertuamu? Ini seharusnya mertuaku. Nak, kamu benar-benar kenal mereka. Mereka memanggilmu apa lagi? Ini panjang ceritanya. Nanti aku akan menjelaskan padamu. Bibi, saya pacar Lin Yun. Lin Yun memberitahuku, jika ingin menikah dengannya, harus melalui persetujuan Anda. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan saya? Puas-puas. Asalkan kalian bisa menikah. Bibi jadi senang. Lalu bagaimana dengan saya, Ibu? Baiklah, kalian berdua cukup baik. Dua nona. Di tengah. Apakah ada kesalahpahaman? Ini adalah Pai Yun. Hanya seorang yang sama sekali. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Kalian. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Ini Lin Yun. Ini adalah pasangan perjodohan saya. Pasangan perjodohan. Hanya dia. Kamu bilang pacar saya adalah si imut. Bukan. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu memukul saya. Berani menghina suami saya. Memukulmu, si imut. Lin Yun adalah pacarku. Apakah kamu juga berhak memukul? Jelas-jelas saya yang lebih dulu menyukainya. Dua nona. Semuanya milik kalian. Tapi kamu mencuri laki-laki. Kenapa memukul saya? Karena kamu memang pantas dipukul. Jangan dipukul lagi, jangan dipukul lagi. Apakah saya tidak boleh salah? Maka jangan biarkan saya melihatmu lagi. Cepat pergi. Jika tidak, saya akan melihatmu sekali. Aku memukulmu 2 kali. Cepat pergi, cepat pergi. Salam kepada ibu mertua. Hari ini adalah pertemuan pertama dengan ibu mertua. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah istimewa.